ini prosedurnya. Ini saya ambil banyak malam hari ini dari Imam Ghazali ya. Prosedur jiwa yang cukup itu diawali dengan ridho, dilanjutkan ikhtiar, usaha, terus sambil berdoa dan sabar istiqomah, dipungkasi dengan tawakal. Tawakal itu pasrah pada Tuhan tadi. Jadi perhatikan proses 5 itu. Yang pertama ridho. Ridho itu kamu menerima kondisimu sekarang apa adanya. Itu namanya ridho. Saya ridho ya Allah, tinggi saya cuma 150, enggak apa-apa. Atau yang saya ridho ya Allah, tinggi saya banget ya Allah 180, saya itu kesulitan. Kalau masuk rumahnya, kos-kosannya teman harus menunduk misalnya. Kita ridhoi apapun pemberiannya Allah. Nah, kalau sudah ya jangan diam saja. Ya kita tetap ikhtiar. Ingin memperoleh apa yang kita butuhkan, usaha. Jadi qanaah bukan berarti pasif. Diam saja, ya diupayakan. Biar tadi nilainya tidak cuma cukup saja jadi naik, jadi baik, ya kan kamu harus belajar. Nah, usaha harus kamu tambah doa biar tidak sombong. Jangan merasa, saya bisa ini Pak, ini tanpa doa saya yakin sukses ini. Enggak. Kita manusia itu enggak ada satupun yang bisa dan berani memastikan bahwa usaha kita pasti buahnya, hasilnya sesuai yang kita inginkan. Jadi hidup ini tidak seeksak itu. Disitulah gunanya doa. Kalau saya sih tenang saja Pak. Saya itu kalau berkaca itu saya tahu saya itu gantengnya luar biasa. Jadi pastilah saya dapat jodoh. Nanti jodoh saya mesti cantik misalnya. Enggak, jangan dikira. Hidup tidak seeksak itu. Tidak sepasti itu. Di situ gunanya doa. Orang tua saya kaya Pak. Tidak khawatir saya kalau masa depan saya. Saya tidak kerja pun sampai 7 turunan aman. Misalnya. Jangan dikira. Tadi saya dapat berita di Lebanon itu baru krisis. Yang orang tidak bisa narik uangnya di bank. Betapa ngerinya kan. Kalian uangnya sebagian besar kan di bank. Orang yang tadi bilang kaya raya sampai 7 turunan uangnya di bank. Begitu negara kacau, krisis, kolaps, uangnya tidak bisa diambil. Ya miskin berjamaah kan akhirnya. Jadi maka ikhtiar harus plus doa. Tidak boleh sombong. Tidak boleh merasa bisa. Dan sabar. Saya kasih garis miring istiqomah. Istiqomah itu segala sesuatu yang kita inginkan berbuah itu perlu proses. Yang ini perlu kesabaran kita mengikuti prosesnya. Jadi orang qanaah itu ya tidak hanya diam saja. Ya usaha, ya berdoa. Plus sabar mengikuti step-step prosesnya. Baru kalau sudah semua dilakukan, ikhtiar dijalankan, doa dipanjatkan, kesabaran dilantunkan. Setelah itu tawakal. Pasrahkan hasilnya pada Tuhan. Kalau kalian bisa mengikuti siklus ini, hidupmu akan tenang. Itu tadi yang disebut qanaah. Saya sudah belajar Pak. Dan juga saya tahu IQ saya tidak terlalu tinggi kok Pak. Saya terima itu ridho. Kemudian saya tapi tidak menyerah Pak, saya belajar. Itu pun sambil berdoa. Itu pun sudah dalam proses yang panjang saya belajar itu yang baca buku, yang ngajak diskusi dan lain sebagainya. Nanti hasilnya gimana, IP saya berapa, nilai saya berapa, ya sudah saya tawakal saja. Nah ini hidup yang nyaman. Ini yang tadi rumusnya hidup qanaah.
Ini gaya hidup asketik. Gaya hidup menerima apa yang kita miliki, apa yang terjadi dalam hidupku. Saya lanjutkan. Nah, kalau ini manfaatnya. Kenapa sih saya harus qanaah, merasa cukup? Yang pertama, rasamu qanaah itu secara tidak sadar menghadirkan Tuhan, menghadirkan Allah dalam hidupmu. Jadi qanaah itu kan merasa bahwa ya Allah, aku terima pemberianmu berapapun, seperti apapun. Loh, ini kan ada kesadaran ilahiyah dalam hidupmu. Kemarin-kemarin kan kita sering merasa gimana ya caranya saya bisa sadar secara kontinu terus-menerus bahwa hidup ini diawasi Tuhan, hidup ini dekat dengan Tuhan terus. Nah, jiwa yang qanaah itu jiwa yang selalu nyambung dengan Tuhan. Karena ya Allah, aku siap menerima apapun pemberianmu. Jadi memperkuat hadirnya Tuhan dalam hidup kita. Apalagi kemudian ketika kita qanaah, itu yang kedua, memudahkan kita untuk bersyukur. Jadi ketika kita terima kan terus kita syukuri apapun pemberiannya Allah. Tambah mudah bersyukur. Hari ini kan banyak orang yang gaya hidupnya pengeluh, penyambat. Apa penyambat itu? Suka sambat. Apa saja dikeluhkan. Karena cara berpikirnya serba negatif. Jadi diajak ngaji ke masjid, wah khawatir saya jangan-jangan nanti ngantuk. Pokoknya mikirnya selalu bagian ndak enak itu. Jadi diajak apa saja melihat sudut negatifnya. Wong diajak ke kafe aja, wah janganlah di kafe, banyak maksiatnya nanti. Ayah, nanti diajak ke masjid alasannya ngantuk, diajak ke kafe alasannya maksiat, nanti diajak apa saja alasan, terus pokoknya nyari sisi jeleknya. Kuliah pagi mengeluh, wah kuliah kok pagi-pagi pak, belum bangun. Nanti kuliah siang, pak panas-panas gini pak, suruh mikir. Kuliah sore ya, pak kampusnya mau tutup pak, bapak ndak berhenti-berhenti. Lah terus kapan kuliah yang enak itu? Pagi kamu sambat, siang kamu sambat, sore sambat. Oke ya, berarti kamu kurang qanaah. Ayo qanaah, biar bisa bersyukur. Alhamdulillah pak, kuliahnya pagi, saya bisa terbantu, bisa bangun pagi. Alhamdulillah pak, jadwalnya siang, saya ndak harus ke susu-susu, ini pagi-pagi masih bisa aktivitas macam-macam. Alhamdulillah pak, kuliahnya sore, ndak terlalu panas, juga ndak pagi-pagi, santai sambil menikmati sore misalnya. Apa saja bisa kita syukuri, apa saja bisa kita keluhkan. Maka ayo latihan qanaah biar mudah bersyukur. Oke ya, ini rumus hidup. Orang bahagia itu sebenarnya orang yang bersyukur, itu saja. Bahkan kalau di Al-Quran kan malah kita diiming-imingi la in syakartum la azidannakum. Kalau engkau bersyukur, aku tambah. Ini sebenarnya sangat logis. Kalau kita ngasih orangnya senang terus, terima kasih ya, yang diberi kemarin itu saya menikmati sekali. Itu kan kita pingin memberi lagi, biar dia tambah senang. Tapi kalau kita dikasih tapi diam saja, ndak terima kasih, ndak. Itu kan kita yang ngasih, ini seneng ndak ya, jangan-jangan ndak cocok, jangan-jangan ndak suka. Kita mikir kalau mau ngasih lagi kan. Wong dia merengut terus itu, ndak ada senyum-senyumnya, jangan-jangan ndak seneng saya beri ini. Ya sudah, ndak tak beri lagi. Nah, kalau orang yang bersyukur, seneng kan kita melihatnya. Yowis, gampang nanti saya tambah. Berarti kamu senang saya beri ini. Itu kalau bahasa Al-Quran kan tadi, kalau engkau bersyukur aku tambah.
Yang ketiga, hidup yang lebih baik, hidup yang lebih enak, hidup yang lebih nyaman, hayat yang thayyibah. Sering saya bilang hidup itu kalau pengen bahagia kita harus kenal batas. Nah, qanaah itu melatih kita tidak berlebihan. Dua hal yang sama antara mengenali batas dan tidak berlebihan. Kalau sudah ngerti batas, jangan ditabrak. Kalau kalian lampaui batas itu, yang semula membahagiakan bisa menyusahkan. Kalian kuatnya makan 1 piring, tapi berhubung ditraktir temenmu, kamu nekat. Mumpung gratis pak, terus kamu nambah 2 piring. Itu blunder kamu. Kamu anggap piring kedua itu nikmat, siksaan akhirnya bagimu. Kenapa? Kamu lupa berhenti. Kamu tidak tahu kapan harus merasa cukup. Jadi ini manfaat ketiga dari qanaah. Yang keempat tentu saja melindungi kita dari salah, dari dosa. Kenapa? Yang kita urusi semakin sedikit. Tidak terlalu banyak, tidak terlalu berlebihan. Kemudian memperoleh kekayaan yang hakiki. Kekayaan yang hakiki itu kan rasa cukup tadi. Kalau pakai parameter minimalisme minggu lalu, barang yang kita miliki berguna semua. Bukan barang-barang buah keinginan yang kalau sudah beli terus dibuang. Kenapa dibuang? Tidak cocok. Atau kemarin rasanya kayak butuh sekali, tapi begitu dibeli, ternyata tidak kepakai. Berarti kekayaan kita tidak hakiki. Ya kayak kalian, kayak kemarin itu loh, kalau sedang terlena oleh flash sale apa oleh apa, itu kan kamu wae diklik. Wah ini mumpung murah pak. Loh ya jangan murahnya dulu lah, kamu butuh apa enggak? Ya kan? Oh ini kaosnya 100.000 dapat 6 loh pak, luar biasa. Akhirnya begitu kaosnya datang, wah saya sedekahkan saja pak. Lah iya masalahmu sendiri kemarin, serakah gara-gara murah. Oke ya, yuk punya barang-barang kekayaan yang hakiki yang memang kita butuhkan saja. Dan mulia, orang qanaah itu kebalikannya orang tamak. Kita kan tidak nyaman lihat orang tamak. Nah kalau lihat orang qanaah, tidak ambisius, tidak agresif, itu kan enak. Dimuliakan di masyarakatnya. Baik, ini manfaatnya qanaah. Ini quotes, sekali-sekali quotesnya bahasa Arab ya. Biar saya tidak diprotes, Pak orang barat terus Pak quotesnya. Ya wis ini orang sana yang pakai bahasa Arab. Imam Ghazali dan Imam Bushairi. Kata Imam Ghazali, wajadtu atwalan nasi hummam al-hasud wa ahna'uhum isyan al-qanu. Aku dapati orang yang paling lama gelisah dalam hidupnya itu orang-orang yang hatinya penuh kedengkian. Dan orang yang paling tenang dalam hidupnya orang yang qanaah. Ini kata Imam Ghazali ya. Maka kalau teman-teman ingin lebih tenang, bersihkanlah batinmu dari rasa dengki pada siapapun. Hidupmu akan lebih lama tenang. Orang yang sumpek terus-terusan itu orang yang dengki. Karena dia dikejar-kejar kedengkiannya, ingin mencari jeleknya orang yang dia dengki. Nah itu hidupmu lebih tidak tenang. Kalau ingin tenang apa? Qanaah. Ada lagi qaul dari Imam Bushairi. Man taba'at ainahu ma fi aidin nasi tola khasnuhu. Barang siapa yang mengikuti pandangan matanya,
ngelirik-ngelirik, melihat-lihat yang dimiliki orang-orang di sekelilingnya, dia akan panjang sedihnya. Kita itu kan sering sedih karena lihat, ya Allah, HP ku kok ini HP merek jadul sekali, temenku mewahnya HP-nya, kan terus kamu sedih. Ya Allah, bajuku itu loh, baju merek apa ini, temanku yuk bajunya kok mahal-mahal gitu ya, terus kamu sedih. Ya Allah, motorku ini tahun 70-an, temanku motornya tahun 2002. Ya, sedih kamu. Kenapa? Salahmu sendiri, lihat kiri kanan, mengikuti pandangan matamu. Ya Allah, temanku punya gandengan semua, kok iya, kapan aku ini? Ayo, salahmu sendiri, tolak-tolak kiri kanan. Mbok ya sudah, kamu setia dengan HP-mu saja, ndak usah lihat kemana-mana. Oke ya. Jadi ini hubungan dengan qanaah tadi. Kita biasanya sering tergoda karena lihat kiri kanan. Temanmu punya macam-macam, bisa macam-macam. Akhirnya kamu sakit, kamu sedih.